Giannis Antetokounmpo sebagai juara bertahan, reigning Finals MVP juga, bisa dibilang banyak argumen-argumen di luar sana. Let's say dari banyak podcast di luar sana, di luar negeri, bahkan di dalam negeri yang bilang Jokic boleh jadi MVP tapi the best player in the NBA-nya still Giannis Antetokounmpo gitu. Amin. Giannis still put up the same numbers, even better kalau kita ngomongin defensively stats. To did it mungkin kalau kita ngelawanin Jokic against Giannis, Giannis has that numbers, had their stats, had their arguments untuk menjadi MVP over Nikola Jokic. Number gue rasa susah ya. Tergantung, karena kan si Jokic ini kan lebih ke spreading advanced stats ya. Sementara Giannis tuh almost jadi NBA scoring champion. Before Joel Embiid runway, Giannis lebih milih buat duduk, Jrue Holiday lebih milih main 8 detik di $300,000. Nah, itu case-nya close. Yes. Kalau gue rasa, gue personally akan milih Giannis sih. He's the best player in the world right now for a reason. Finals MVP for a reason. Defensive Player of the Year for a reason. Yes. Dan gue rasa case dan number third seed in the Eastern Conference, which rekor dia lebih better dari Jokic ataupun Joel Embiid. Mungkin secara angka tidak, kalau secara angkanya mungkin nggak akan menang sama Jokic, tapi kalau buat average-nya, Giannis is averaging 29.9 points per game, 11 rebounds per game, 5.8 assists per game. The numbers is almost there. Mungkin points per game doang yang menang ya. Tapi what he do is just showing that he's playing on an MVP level, regardless mau gimana. Karena setahu gue, Giannis tuh nggak peduli tentang MVP. All he cares is just, ya gue have to win another championship lah. Dia fokusnya is on the present. Jadi emang dia tidak memilih untuk menarasikan. Sekali dia ngomong narasi kan yang dia bilang, gue pas setelah lawan Nets ya, yang dia nyetak 44 poin kan. Menurut gue pas dia kayak gitu kayak, ya ini orang main kayak MVP sih, karena he tested Kevin Durant gitu. Gue gak ngeliat Kevin Durant dibully separah ini. Even LeBron gak sampai kayak gini. I think ya, dan gue rasa Giannis will bully Jokic and Embiid juga, whatever reason gitu. Kayak gue jadi kemana-mana, hanya kalau gue ngerasa dia menurut gue MVP, no doubt menurut gue gak ngeraguin. Gue big fan Giannis, tapi numbers-nya enggak, tapi gue rasa dia would be MVP karena he's just, too much gitu loh. Kita mau ngediskusin MVP itu kemana-mana, tapi Giannis deserve karena dia showing that he's playing at the MVP level, like a defending champion, dan gue rasa itu udah cukup membuktikan aja sih dia deserve to be an MVP caliber. MVP buat musim ini, kalaupun enggak ya, gue gak surprise karena Jokic back up the numbers. Jadi kalau lo nge-spread kemana-mana, gue rasa Giannis menang overall sih. Everywhere dia menang overall. He's winning, he's playing both sides on the floor. Yes. Itu udah menurut gue udah cukup. Embiid, gue gak bilang Jokic gak bisa defense, tapi kayak, who's better player in defensively, Giannis atau Jokic, and you guys can pick yang terbaik yang mana. There's no need to me to answer. Gitu sih. Yeah. I think both ways Giannis gue rasa paling pantas. Di offensive and defensive standpoint lebih berimbang dibandingkan seorang Jokic yang mungkin kita melihatnya dia lebih rely ke offensive side ya. Karena Giannis is actually had punya musim di mana dia bisa aja menangin lagi MVP and DPOY in the same season. It's crazy to think about that. Dan menurut gue Giannis tuh overlook karena Embiid dan Jokic yang merupakan penggemar statistik di luar sana tuh mungkin lebih lean on kepada Embiid dan Jokic. Sementara Giannis tuh kalau secara kita ngeliat di lapangan tuh impactnya lebih besar menurut gue dibandingkan Jokic dan Embiid offensively and defensively. But gue sutakin mungkin seberapa
kecil sih peluang antara Jokic dan Giannis gitu. Ada beda sekecil apa antara mereka gitu. Nggak cuman ngomongin Giannis sama Jokic sih sebenarnya. Di antara bertiga ini sangat tipis banget sebenarnya bedanya itu. Kalau menurut gue sih ya. Sebenarnya semua siapapun yang menang kalau gue pribadi sih gue bakal nggak bakal apa ya, nggak bakal kecewa gitu karena ini benar-benar tight race gitu. Apa di musim ini Giannis itu sebenarnya punya case kalonya apa ya, punya case-nya itu ya kalau karena dia main di bot ends gitu kan. Dan Ya. selain itu juga Giannis dari musim ke musim, di musim ini dia punya apa ya, ada leaping secara skill gitu. Ada skill yang dia tambahkan gitu daripada musim-musim sebelumnya. Kalau dari musim sebelumnya dia adalah slashing monster di mana dia ngobrak-ngabrik dengan apa ya, eh langkahnya yang panjang itu, terus dia antara dunk atau layup. Sekarang dia punya skill lagi yang lebih mainnya ke finesse gitu, dan dia juga udah mulai nunjukin ada apa, bisa ada sedikit lah 3 point gitu walaupun ya masih belum efisien gitu. Case-nya ke Giannis lagi, dia tambah better dengan statistik yang sama gitu di musim MVP-nya. Itu sih case-nya. Makanya ini tight race gitu. Yap. Somehow lebih baik ya dibandingkan MVP seasonnya Giannis Iya, sebenarnya. iya Itu sih. sebenarnya skill setnya juga nambah gitu dibandingkan musim-musim sebelumnya. Di musim sekarang dia bisa main di mid range, ada juga post move-nya ada sedikit gitu, makin nambah gitu. Menarik sih emang kalau Iya, ya karena kalau gue lihat stats mereka nih semua hampir similar dan Ya. iya, apa ya, oke lah gue pure stats yang emang muncul di lapangan lah. Ini yang orang-orang punya fantasy punya 3 orang ini, iya ini sih master basket lah kalau kata anak box out gitu kan. Ya sih, iya, gue soalnya gue lihat fantasy points-nya aja, Giannis 56 poin. iya. Kalau Jokic 58. Nih, Ah ya, Joel Embiid 55. Ya yang punya mereka itu hari ini cengar-cengir sih setiap mereka main kayaknya kan. iya. Karena gue juga lihat di post All Star game mereka juga naikin step up the game gitu loh. Misalnya kayak Hmm. Jokic naikin poinnya 29 poin per game, Giannis jadi 30.1, Embiid 32.6. Masing-masing ngecrank gitu di post All Masing-masing Star. saling sebenarnya kasarnya mereka tuh sebenarnya saling mengalahkan gitu loh. Kayak misalkan Ya. Giannis menang di poin, nanti si Jokic menang di mana, nanti Embiid menang di mana gitu. Kayak kalau kita makanya bisa dibilang musim ini tight itu karena mereka ada something to prove, nggak to prove, mereka punya something yang kita bisa jadiin sebuah mungkin perdebatan kan, kayak misalkan gue marah bilang ini poinnya kurang, dia ini kan, itu kan jadi banyak elemen-elemen yang masuk gitu loh buat ngebahas siapa sih yang better buat jadi MVP. Tapi kalau gue boleh nambahin lagi, gue akan tetap pilih Giannis sih over Jokic, over Joel Embiid karena udah mulai hitungan position. Ya gue ngerasa ya kita harus tahu siapa yang kayak main real MVP itu siapa sih. Gue nggak bilang mereka Jokic sama Embiid jelek, hanya I believe more in Giannis rather than Jokic and Embiid dengan playoff itu, dengan situasi timnya juga sih. Dan itu akan menurut gue kalau misalkan nanti regular season itu dikasih pas NBA Awards, kan berarti kan banyak ground juga Giannis, pasti kan media mungkin akan mempertimbangkan, mungkin regular season nggak playoff-nya nggak hitungannya, nanti lu lihat ending seasonnya kan dipertimbangin sama media, coach, siapa yang akan maju lebih jauh, gue rasa akan nguatin votingnya juga gitu loh. But I'm not surprised even misalkan Jokic dipulangin sama Warriors terus somehow he still win MVP, gue gak surprised juga. Not surprised, he's just too good. Statsnya terlalu bagus juga sih buat ngeduelin sama yang lain. Itu sih kalau gue additional. True. The crazy thing about Giannis tuh dia finish 2 di scoring gitu ya, 29 something points per game untuk seseorang yang dulu dibilang sebagai orang yang cuma lari dan tidak punya skill. Ya. Someone who said that. Okay, that's Giannis.